Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lafianto Eka Indriawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya dari SMP Negeri 2 Parangkuti. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Begitu ya Bu? Ya. Adapun tujuan diadakan supervisi ini Bu, untuk mensupervisi ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini sebagai persiapan awal yang nantinya sebelum Ibu melakukan pembelajaran akan lebih siap, agar lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Gitu ya Bu? Ya. Ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama Ibu, apa tujuan Ibu dari kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan saya pertama itu agar peserta didik saya, siswa saya itu ya, dia bisa pertama mengetahui dulu deskriptif teks itu bentuknya seperti apa, ya. Kemudian dia nanti tahu struktur teks deskriptif itu seperti apa, language feature-nya seperti apa, seperti itu. Dan yang the goal-nya, tujuan utamanya itu nanti dia bisa menulis, membuat gitu ya, bentuknya teks deskriptif mungkin tentang kegiatan dia sehari-hari. Dan terutama sekali karena saya bahasa Inggris gitu ya, goalnya nanti kedepannya dia bisa berbicara, paling nggak dia bisa berbicara dan sehari-hari lah yang simple aja ya, kalimat sederhana gitu dia pakai gitu, karena bahasa jadi dia bisa berbahasa, paling tidak dia bisa menggunakan bahasa itu sehari-hari gitu. Dan nanti akhirnya dia bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi dia bisa menulis bentuk deskriptif teks secara sederhana, gitu, tentang kegiatannya sehari-hari seperti itu. Nanti tujuan kedepannya yang utama yaitu dia bisa berbicara, dia bisa menulis, pokoknya dia mengerti lah tentang deskriptif teks itu seperti apa dan sampai dia memproduksi deskriptif teks itu sendiri seperti itu. Ini ada dua ya Bu. Iya. Pertama tadi ada mengetahui tentang struktur dulu ya Bu. Iya. Sebenarnya seperti apa, Iya. tentang deskriptif teks. Iya. Berikutnya ada tujuan yang utama yaitu Iya. anak bisa menulis Iya. dan membuat deskriptif teks. Iya. Iya. Oke, berikutnya Ibu, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Nanti di area pengembangannya itu nanti ada dua ranah ya. Nanti saya ke pengetahuan sama ke keterampilannya. Kalau yang di pengetahuannya nanti saya lebih menekankan peserta didik itu dia bisa mengerti kalau bikin deskriptif teks itu kerangkanya apa dulu kan. Jadi dia tuh harus tahu misalkan tenses yang dipakai itu apa kan, seperti itu. Kemudian language features itu tadi kan, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian generic structure-nya, kerangka-kerangkanya itu pertama apa, paragraf 1 apa, 2 apa gitu. Paling tidak dia harus tahu itu dulu di ranah pengetahuannya ya, agar dia bisa nanti menulisnya itu mudah ya, menulisnya mudah. Jadi dia harus tahu di ranah pengetahuannya dulu itu semuanya ya. Kemudian yang kedua di keterampilannya, jadi nanti biar peserta didik itu dia bisa mengerti dan bisa menulis setelah dia tahu kan kerangkanya, oh seperti ini, tensesnya dipakai ini, otomatis nanti dia mudah menggiring mereka gitu kan, menggiring mereka ke keterampilan apa, misalkan ada keterampilan untuk menulis atau berbicara. Kalau nanti ke depan mungkin kita menulis dulu ya, menulis dulu, nanti selanjutnya ke tahap biar bisa berbicara. Berbicara di sini maksudnya mungkin dia nanti bisa mendeskripsikan temannya sendiri lah menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Seperti itu. Jadi ada dua aspek ya Bu? Iya, dua aspek. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Yang berikutnya Ibu yang saya ingin tanyakan, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas.
dari strateginya, dari model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya. Gitu. Nanti saya mengajarnya ya, model pembelajaran nanti yang saya akan pakai itu problem based learning ya. Jadi saya kasih masalah dulu kan, dibicarakan sama kelompoknya. Nah, baru nanti di situ mereka mengerjakan ya kan, mereka ada ini, kemudian mereka nanti presentasi ke depan. Strategi ya, strateginya saya nanti melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan KSE. Nah, seperti itu. Untuk metode pembelajaran itu mungkin ada diskusi atau bagaimana? Metode itu? Iya, ada diskusi kelompok kan, seperti itu metodenya. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan Ibu tentang strateginya, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang ada integrasi dengan KSE, dan ada metodenya menggunakan PBL ya? Iya, PBL. Dan ada metodenya adalah diskusi kelompok seperti itu. Kemudian Bu, untuk medianya tadi Bu, adakah media yang diperlukan dalam pembelajaran itu? Medianya? Iya. Medianya tadi sudah laptop, kita pakai laptop, ada LCD. Seperti itu, kemudian pakai PPT. Kemudian nanti saya combine sama ada tulis ya kan, pakai yang kemarin saya ambil, saya pakai, kadang nanti saya pakai Google, kadang saya pakai Quizy, seperti itu, biar anak-anak tidak jenuh. Ya, betul. Baik Bu. Berikutnya Ibu, rencana yang akan Ibu lakukan apa nih kira-kira? Insya Allah nanti hari Rabu ya, Rabu tanggal berapa ya? 24 Mei ya. 24 Mei itu nanti saya ada kelas di kelas 7A. Di kelas 7A. Ya sekitar 23 siswa. Oh ya. Saya rasa cukup Ibu untuk percakapan kita pra-observasi ini. Saya akan datang di hari tersebut, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah pembelajaran nanti akan ada satu lagi perjumpaan dengan saya Bu, yaitu di pasca observasi. Nanti akan didampingi dari pengajar praktek saya yang akan berkunjung ke sekolah kita untuk melakukan percakapan pasca observasi seperti itu. Sebelum saya akhiri Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya dapat nanti paling tidak saya punya gambaran lah ya, saya besok ngajarnya apa. Jadi step-stepnya sudah ada lah. Tadi kan ceritanya juga tadi pertanyaannya, bukan ceritanya sih, pertanyaannya tadi kan udah step, maksudnya tujuannya apa kan gitu. Jadi nanti saya mungkin tujuan saya kesini, kemudian media tadi. Jadi saya punya gambaran untuk saya ngajar besok, mungkin insya Allah nanti mengajarnya biar lebih terprogram, terperinci nanti seperti itu insya Allah ya. Terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat ya pembicaraan kita hari ini. Demikian tadi percakapan kita. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Ya, sama-sama. Okay, friend, let's pray together. Start. Let me please, yang keras. Okay, friend, let's pray together. Start. Finish. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? I'm not bad, thank you. Who is absent today? No one. Alhamdulillah. Rega, are you sleepy?
How do you feel now? Please choose the picture in here. Please choose. Okay, happy or enthusiastic, sad, afraid, sleepy or angry? Please choose. Choose. Okay, choose. Tunjuk. Tunjuk. Okay. Go. Sleepy. Are you sleepy? Alam. Daniel, how do you feel now? Please choose the picture. Antusias? Oh ya, ngantuk jadi ya. Alhamdulillah. Okay, I give you questions to review the materials. I give you questions. Do you know what I mean? Apa? Tahu nggak apa yang saya ngomong tadi? I give you, saya memberikan kamu one questions, satu pertanyaan one by one. Iya, satu demi satu. Yes. And then if you can answer my questions, jika kamu nanti bisa jawab pertanyaan saya, raise your hands. Oke, raise your hand. Ya, tunjuk jarinya, angkat tangan gini. Tunjuk jari. And then, if you can answer my question, please sit down. Oke? Jika bisa jawab pertanyaan saya, tolong duduk. Oke? Do you understand what I mean? Yes or no? Do you understand? Apa kamu udah ngerti? Oke. Simple questions. Oke? Simple questions. Pertanyaannya sederhana. Oke? Who do you know? What? Yes. Apa? Yeah, that's good. All good students, sit down please. And then, good afternoon. What is good afternoon? Siang ada? Siang. Ada? Selamat? Iya, that's good. Sit down please. You are clever student. And then, where? Like this. Where? W-H-E-R-E. Where? Mungkin tadi? Ada? Masa perempuan aja deh tadi? Oke? Ya, that's good, Cika. Gimana? You are smart. Silent please. Silent please. Ayo ingat kesepakatan yang kita buat ya. Ingat nggak kesepakatan kelas 7A waktu itu yang kita buat? Ayo. Iya, anak kelas 7A harus semangat. Iya, semangat. Apalagi pada saat pembelajaran harus semangat. Apalagi? Tenang. Nah, tadi kok nggak tenang? Tadi kok malah rame? Nah, ya, ingat ya kesepakatan yang kita buat pada saat pembelajaran harus tenang, didengarkan gurunya, ya. Lihat, jangan gojek sendiri sama temannya, oke? Oke, sebelum kita pelajaran ke inti, ya, kalian harus fokusnya di sini, nggak boleh kemana-mana, ya. Ingat apa yang saya bilang waktu itu? Dengan mendengar kalian apa? Langsung pintar, mendengar. Dengar langsung pintar. Dengan mendengar kalian langsung bisa. Apa ya? Dengan mendengar kalian mengerti. Dengan melihat kalian Mengetahui. kalian tahu. Iya, mengerti dulu baru tahu, kemudian dengan mengerjakan kalian bisa. Nah, maksudnya apa tadi? Hello? Maksudnya kalian harus, kalau pembelajaran harus fokus ya. Dengan mendengar kalian mengerti. Mendengarkan gurunya saja kalian sudah harus mengerti gitu loh, ya. Apalagi dengan melihat. Makanya kalau di terangkan nggak boleh lihat kanan kiri sama-sama kemana-mana, harus fokusnya ke pelajaran.
Nah, kemudian bahunya pokoknya relax, jangan kaku ya. Kemudian setelah kamu sudah tak lihat coba, itu masih ada yang goyang-goyang, masih ada yang angok, gitu. Nah, relax. Sekarang pejamkan matanya, close your eyes, close. Gak boleh ngintip lo ya, close nanti ketahuan lo yang ngintip. Ya, close your eyes. Kemudian hiruplah udara seperti kalian bernafas dengan tenang dalam-dalam. Dirasakan keluar masuknya udara dari hidung kalian. Ya, coba tarik nafas, kemudian keluarkan, terus seperti itu. Rasakan yang konsentrasi ya. Nah, sesudah itu sudah kalian sudah relax, sudah merasa tenang tidak? Sudah merasa tenang tidak dengan seperti itu? Well, students,
Do you know what I mean? Please read the title of the text. Apa? Saya ngomong apa tadi? Baca. Iya, membaca apa? Apanya? The title. Title itu apa? Title. Judul. Iya, apa? Ayo baca judulnya. Closely, yang keras. Kurang keras. Yes, my daily activity. What is my daily activity? Apa itu? My daily activities itu apa? Ayo, kasih red. Kebiasaan. Ada apa lagi? Siapa yang bisa? Daily activity. What is activity? Ya, aktivitas kegiatan ya. And then daily apa? Daily. Iya, that's good. Yang keras apa tadi, Mas? Ya, ada my. Jadinya aktivitas sehari-hari. Oh, ya, that's good. Aktivitas sehari-hari itu. Oke? I read the text. Ya. And you translate into Indonesia. Oke? Ya, saya baca kamu translate bahasa Indonesianya ya. Oke. Ya. I usually wake up in the morning at 4 p.m. Dari kalimat itu kata mana yang kamu tidak tahu artinya? Dari the first sentence. Kata mana yang kamu nggak tahu? The first sentence saja. Oh, bisa semua berarti. Wow, that's good. You are good student. Oke, next. Saya pasti. Iya, saya biasanya bangun pagi jam 4. And then next, the second sentence. Then I immediately pray subuh. Siapa yang tahu bisa saya? Oke, raise your hands. Ayo, jangan apa-apa. Nggak usah takut-takut. Saya tidak dingin. Ayo. Ayo, bareng-bareng together. Oke, apa? Kata mana yang kamu nggak tahu aja? Yang mana yang nggak tahu? Iya, immediately ya. Siapa yang tahu immediately? Mungkin ada yang tahu? No. Dengan apa? Dengan segera. Iya, dengan segera. Oke, ayo. Kemudian saya dengan segera. Iya, that's good. Sholat subuh. And then the third sentence. Before I go to school. Ayo. Before apa? Before. Iya, sebelum. Nanti ya, I give you a piece of paper. And then please do the activity ya, kerjakan aktivitas di sana. Oke? Ya, nanti tugasnya kalian cari kata kerja yang ada di bacaan di sana. Ya, oke? I give a piece of paper and then please write the answer in the paper. Oke? Please write. And then ya, kamu bisa lihat lewat laptop ini, ya. Kerjanya lebih gampang, ya. Nah, ya. Kalian cari, coba lihat di situ, kalian baca ya. Cari kata kerjanya yang mana? Kata kerja yang mana? Ayo, ditulis siapa ketuanya? Oh ya, tulis dulu. Kamu gimana, Mas? Sudah bisa? Insya Allah. Bingung apa enggak ini? Coba, sudah bisa enggak? Ya, you can open your dictionary ya. If
like that. Brush my teeth. Go to school. Go to school. Have lunch. Have lunch. Go to the park. Go to the park. Okay. Play. Play. Have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Oke. Nah, coba jawaban kelompok Ica tadi kata kerjanya seperti itu. Mungkin ada kelompok lain yang beda jawabannya. Ada berapa poin tadi kata kerja ada berapa itu di situ? 10. Kelompok lain ada yang menemukan lebih dari 10 mungkin? Kamu menemukan berapa? 5. Yang sana menemukan berapa? To your friend, please. Applause. Oke. And then, kelompoknya Rega. Ayo, sekarang kelompok Rega. Coba, nggak apa-apa ketemunya berapa dibaca. Kelompoknya Ica tadi 10 kata kerja. Kalau Rega coba. Kok bisa dilempar-lempar? Oke, students, listen. Ayo, listen to your friend. Oke, Mas, mulai. Get up. Get up, dia menemukan 1. Terus, Get dressed. get dressed. And then, have apa? Have breakfast. And then, brush my teeth. Okay. Good to apa? Oh, good to aja ya punya. Good to apa? Kira-kira ditambahin good to apa? Nah, go to school. Oke, so 5 kata kerja. Oke, nggak apa-apa. Applause to your friend. Oke, please. Danut menemukan 6 ya. Oke, ya. Oke, listen to your friend ya. Ayo, kamu tadi sudah didengarin sama Danur kelompoknya gantian. Nanti kalau kelompokmu ada kelompok lain maju, kamu harus dengerin. Kita harus saling menghargai ya. Oke, ayo Mas. Hah? Ya, bacanya apa? Kita pendek. Hah? Go to school. Iya. Oh ya, go to school and then. Oh, get tulisannya ya. Oke, nggak apa-apa. Get dressed. Oke, dan play ya. Play apa itu ya? Kira-kira tadi play apa ya? Bermain apa tadi? Main. Iya, play itu kata kerja bener. Tapi yang bahasa tadi play betul ya kan? Main sama teman-teman. Oh, play ya. Play with your friend. And then have breakfast ya. Itu sudah berapa? 5 ya? Ya, terus have dinner. Oke, applause to Danur. Oke, ya. Tadi itu coba ya, silent please. Tadi itu jawabannya harusnya kata kerjanya yang ada di bacaan itu ada berapa? 10. Iya, ada 10 ya. Tadi tidak apa-apa. Di sana ketemu 6, di sini
hari ini kita belajar apa? Kamu sudah tahu apa? Kemudian yang tidak kamu bisa apa? Kamu belum mengerti apa? Ditulis. Terus ditulis, please write your name and then your absent number. Okay? Do you know what I mean? Yes? Ya, nanti tulis dulu ya. Untuk besok, kamu please open your book on page 50. On page 50, ya, do you know? Halaman berapa itu? 50 ya. Please do the exercise 1. Nah, nanti kalian kerjakan latihan 1 ya. Latihan 1 di rumah masing-masing kerjakan di LKS kalian sebagai latihan di rumah ya. Oke. Ya. Iya, activity berapa? Ya, activity 1. Itu jangan lupa, don't forget your assignment. Jangan lupa tugasnya ya. Nah, untuk pelajaran Bu Susi besok, listen to me. Nah, untuk pelajaran Bu Susi besok kita akan melanjutkan seperti biasa. Kita review dulu pertanyaan tentang kata kerja tadi ya. And then I give you a questions and then you answer one by one. Kayak tadi, kamu jawab satu persatu. Nah, itu apa materinya? Saya ambilkan dari yang hari ini, ya. Misalkan siapa yang tahu Gedres itu apa? Nah, itu jadi semua saya ambil di teks itu kata-katanya. Jadi kalian di rumah persiapkan untuk besok sarapan paginya itu breakfastnya, ya. Kemudian untuk besok materi kita akan mendeskripsikan tempat. Nah, hari ini kita tadi mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan apa hari ini? Hah? Oh, orang ya, tentang aktivitasnya orang kan. Nah, besok kita mendeskripsikan tentang tempat. Nah, tempat kita berubah ke tempat gitu, ya. Untuk yang tugas kelompok, kalian bisa mendeskripsikan kegiatan kalian sehari-hari, ya. Ditulis terus di selembar kertas, nanti dikumpulkan tiap-tiap kelompok, ya. Oke, do you have any questions? Do you have any questions? Punya pertanyaan? Oke. Okay, thank you for your attention. The time is over. Thank you for your attention. See you on next week. And please pray together. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup ya. Ayo, doa untuk pelajaran kayak apa? Kita ucapkan saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tadi Bu Susi sibuk, terus sibuk di kelas ya. Saya cari tadi yang di kelas 7A ya tadi. 7A. Ini mengganggu tidak ini? Tidak, insya Allah enggak. Sudah beres. Gini Bu, pada kesempatan kali ini lanjutan dari kegiatan kita yang kemarin. Yang pertama kemarin itu pra observasi. Sebelum kita lakukan observasi, kita bincang-bincang. Yang berikutnya adalah proses observasi yang kemarin saya tunggu di kelas. Nah, sekarang ini pasca observasinya. Jadi untuk kegiatan kali ini Bu Susi bisa berbagi, saling diskusi dengan saya seperti itu ya. Begini Bu, untuk yang pertama itu
bagaimana Ibu perkembangan tentang strategi yang kemarin sempat kita bicarakan di kegiatan praobservasi. Kemarin kan ada strategi itu yang ingin menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, sebelumnya kan belum melakukannya. Nah, ini perkembangannya seperti apa Ibu? Dari Ibu sendiri dan juga perkembangan dari murid. Alhamdulillah sih, kalau yang pertama itu kan strategi saya kan waktu itu masih berkelompoknya itu pakai tutorial sebaya ya kalau saya. Jadi tiap kelompok itu kan kadang disisipin anak-anak yang apa namanya yang lebih lah unggul lah daripada teman-teman lainnya yang di kelompok gitu. Biasanya sih saya pengelompokannya kan modelnya seperti itu. Terus yang kemarin yang saya ini kan berdiferensiasi, nah itu saya sulit tuh mengucapnya. Nah itu ya lebih anak-anaknya kayaknya lebih terkoordinir, lebih terfokus ke minat mereka ya, ada yang mungkin minatnya dia audio yang mendengar, ada yang visual mungkin, ada seperti itu. Bantuan lektor seperti itu ya. Iya. Kemudian Ibu, kemarin juga ada tambahan tentang strategi menggunakan KSE. KSE ada dampaknya enggak Bu? Dari pembelajaran kemarin sama sebelumnya, dan juga untuk Ibu, ada dampak baik atau bagaimana? Yang kita iya, berdampak baik sih ya, karena kalau misalkan yang itu kan anak-anak lebih fokus lah waktu di awal pembelajaran itu enggak kami sendiri kayak gitu, jadi dia lebih tenang terus ke pelajaran juga ke gurunya lebih dengerin dia kayak gitu, jadi seperti itu. Karena sudah diberikan apa ya, seperti ketenangan sebelum pembelajaran seperti itu ya. Jadi anak-anaknya dikondisikan biar dia itu fokus di pelajaran kita. Menghilangkan semua masalah yang dari rumah yang ke bawah ke sekolah, akhirnya dengan KSE itu anak lebih bisa siap dan seperti itu ya. Berikutnya Ibu, di sini saya ingin menyampaikan catatan saya ketika pembelajaran kemarin, ketika saya observasi di kelas. Yang pertama, semua proses pembelajaran Ibu sudah baik, sudah bagus, sudah rumput dari tujuan pembelajaran sampai akhir. Jadi dari RPP yang sudah saya lihat itu sudah masuk semua, ada puisisnya juga, dan itu luar biasa sekali. Terus kemudian anak-anak di sana juga aktif, terlihat aktif sekali, dan konsentrasi anak juga seperti tambah ya, karena tadi ada KSE-nya dan juga ada pengelompokan kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian untuk pengelolaan kelas Ibu sudah baik, anak-anak sudah terfokus, tidak ada yang istilah bahasa Jawa itu gojek, tidak ada yang gojek seperti itu, karena sudah fokus dengan kegiatannya masing-masing. Dan yang saya lihat kemarin itu ada setiap kelompok ada ketua kelasnya, ada ketuanya, yang mana ketua nanti maju ke depan untuk mewakili teman-temannya dalam presentasi seperti itu yang saya lihat. Kemudian Ibu juga menggunakan tayangan LCD juga, yang itu membuat anak-anak pasti lebih tidak membosankan lah, karena ada model sekarang itu IT dalam pembelajaran itu sangat baik sekali. Kemudian pembelajaran anak lebih saya lihat mereka asik sekali, konsentrasinya bagus sekali. Kalau Ibu bertanya sesuatu tentang arti-arti kata itu mereka merespon dengan sangat cepat, bagus sekali Bu. Kemudian metode pembelajaran juga dengan diskusi juga sudah berjalan dengan bagus. Namun ada satu ini Bu, yang saya kemarin sepertinya Ibu terlupa, itu tentang Ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran itu. Kemarin saya apa ya? Tujuan pembelajarannya itu belum di depan saya belum nyampaikan, berarti lupa. Kemudian Ibu, dari catatan saya tadi Ibu, adakah yang ingin dikembangkan lagi? Selain tadi ada KSE dan juga akan ada diferensiasi, adakah yang ingin dikembangkan lagi? Ya mungkin itu tadi karena kurang nyampein tujuan pembelajaran, ya mungkin nanti
waktu ngajar nanti ya tidak lupa lagi, insya Allah nanti. Karena terlalu asiknya Insya Allah ya. Berarti nanti Ibu sebelum pembelajaran bisa cek dulu RPP Iya, seperti itu ya. iya saya cek dulu, bikin kerangkanya lah di step-stepnya. Nah, ya pasti karena saking asiknya ya Bu. Karena guru itu kalau sudah di kelas pastinya Lupa ya. karena banyak sekali yang ingin disampaikan akhirnya terlupakan seperti itu. Kemudian Ibu, bagaimana tadi sudah ya rencana tindak lanjutnya, berarti Ibu akan melakukan Prepare prepare nanti ya lagi sebelum sebelum pembelajaran dimulai. pembelajaran. Kemudian kapan? Kapan Nanti Ibu kalau akan pembelajaran, berikutnya? iya, kapan ya? Minggu depan udah repot untuk perpisahan. Mungkin terus PTS ya. PAS itu ya. Ya. Mungkin setelah itu, Setelah itu Ibu ya akan- nanti saya coba ini Akan terapkan lagi. iya, prepare yang lebih bagus lagi lah. Kemudian yang terakhir ini, adakah yang ingin Ibu mintai tolong ataupun mengingatkan lagi ketika Ibu dalam pembelajaran nanti ada yang lupa, apakah Ibu ada minta bantuan teman atau kolaborasi dengan teman supaya nanti teringat semua runtutan dari RPP itu? Iya, insya Allah selalu ada. Karena Siapa sama bisa disebutkan? teman di sekolah ya, mungkin ada yang sama Pak Darno, sama Mirna, mungkin ya. Baik. Kemudian Ibu sebagai refleksi ini, apa perasaan Ibu? Perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Setelah perbincangan ini saya ini ya menginspirasi saya. Oh, suatu saat nanti saya akan bikin yang tadi pembelajaran yang ada KSI-nya. Ya, ini. Oh, yang dulu kan nggak ada yang nggak pakai seperti itu. Walaupun kadang sih saya cuman apa itu masuk KSI apa enggak ya? Kalau misalkan ayo, kalau misalkan dia nggak fokus gitu kan, dengan melihat kalian ini, dengan melihat ini saya kasih gitu kan dia juga oh ya mungkin tenang juga gitu. Pakai kata-kata sih, pakai yang seperti itu, seperti kayak nasihat lah, intinya nasihat tapi pengen saya, tujuan saya dia fokus gitu, seperti itu. Atau dimungkinkan nanti ditambah dengan Ya sama, audio. ya sama tadi yang berdiferensiasi Siasi, tadi, ya. Untuk hari ini saya sebutkan untuk pembicaraan kita pasca observasi, dan nanti kalau Ibu ada kesulitan ataupun ingin berdiskusi lebih dalam, kita bisa sharing di kesempatan yang akan datang. Seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya.